Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT ya, sehat selalu. Oke, pagi hari ini Bahasa Indonesia kelas 12 ya. Materi pagi hari ini yaitu teks cerita sejarah. Kita akan membahas materi kedua ini. Setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan, maka kita mempelajari materi kita yang kedua, yaitu tentang teks cerita sejarah. Anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Langsung saja kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal suatu yang memiliki nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah disampaikan pengisahan suatu deretan peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu, ya. Jadi ini adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Ini adalah materi yang akan kita bahas untuk beberapa minggu ke depan, ya. Langsung pada struktur teks cerita sejarah. Nah, seperti pada umumnya teks-teks lain, jadi teks cerita sejarah juga memiliki struktur sama dengan teks anekdot, prosedur, dan LHO atau teks yang lainnya. Pertama, memiliki orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah, biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Kedua, urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga akhir sampai pada kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga yaitu reorientasi, merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Lanjut pada kaidah teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan dari sebuah teks cerita sejarah bisa dilihat dari adanya pronomina atau kata ganti. Kata-kata yang menunjukkan kejadian, adanya verba material dan juga konjungsi temporal. Berikut detail lengkapnya. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti benda dan menamai seseorang atau suatu secara tidak langsung. Misalnya pada bagian pertama disebutkan nama tokohnya, kedua ia menggunakan ia atau mereka. Nah, itulah yang dinamakan pronomina. Sedangkan yang kedua yaitu verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong. Yang terakhir adalah konjungsi temporal. Adalah kata sambung yang berguna untuk menunjukkan urutan kejadian dari suatu peristiwa. Contohnya kemudian, setelah itu, lalu, ya, dan lain sebagainya. Lanjut ke jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah yang nyata atau dalam penulisannya penulis bebas berimajinasi sesuai hayalannya. Contoh yang pertama novel, cerpen, legenda, sama roman. Nah, di antara keempat ini mana yang sering kalian baca?
Nggak pernah Bu, jangan bilang gitu ya. Kita harus sering-sering membaca. Untuk di bab ini kita harus sering-sering membaca. Lanjut yang kedua yaitu teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah yang nyata atau cerita yang penulisannya harus memperhatikan aspek fakta dan dukungan oleh fakta. Contohnya biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Kalau ini lebih mengungkap pada peristiwa ya. Next, kita lanjut membahas perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini perbedaannya. Teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama, jalan pengisahan disusun berdasarkan dunia nyata atau menurunkan pengisahannya dari dunia nyata. Yang kedua, penggambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih mendalam. Pengembangan karakter tokoh tidak diungkapkan sepenuhnya, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pribadi pengarang ya. Teks cerita sejarah non-fiksi yang pertama disusun berdasarkan data atau fakta yang objektif. Lanjut, penggambaran tokoh ditulis lengkap berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu menyajikan kehidupan sesuai dengan data atau fakta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari orientasi sama urutan kejadian ya. Sejarah nama kota Lamongan. Orientasi, pengenalan cerita. Nah, kota Lamongan adalah salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Lamongan jugalah datangnya klub sepak bola yang cukup terkenal di tanah air yaitu Persela. Penduduk Lamongan juga terkenal memiliki jiwa pedagang yang baik, bahkan mereka tak segan-segan untuk merantau dalam memasarkan dagangannya. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan pesona kulinernya yaitu lumpia. Untuk selanjutnya yaitu urutan kejadian. Dulu Lamongan merupakan pintu gerbang ke Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Penjalu, Kerajaan Jenggolo, Kerajaan Singosari atau Kerajaan Majapahit. Berada di ujung Galuh, Canggu dan Kambang Putih, Tuban. Setelah itu tumbuh pelabuhan Sedayu, Lawas dan Gujaratan Gresik. Merupakan daerah amat ramai sebagai penyambung hubungan dengan kerajaan luar Jawa bahkan luar negeri. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini cukup. Tugasnya adalah kalian merangkum materi pertemuan saya ini ya. Jadi nanti dirangkum terus ditulis, bisa diubah menjadi peta konsep juga dan dikirim via WA seperti biasanya di foto. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan slide-slide di bawah ini. Sekian itu saja pertemuan dari Bu Ratna pagi hari ini. Alangkah indahnya jika kita mengucapkan hamdalah bersama-sama pada pertemuan pagi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Dan pesan saya tentang COVID semoga segera berakhir dari negara kita. Yang terakhir, bila ada salah kata atau perlakuan Bu Ratna yang kurang baik, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.